Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, ini nanti mungkin agak sedikit berisik karena posisi di pinggir jalan raya, tepat ya di hadapan saya di sebelah sana. Paling kurang lebihnya 5-6 meter sudah pinggir jalan raya, jadi banyak kendaraan lalu lalang. Sudah ada di samping saya untuk bahan bonsai bougainville Singapura. Konsep ini nanti saya mau bikin jumbo expose akar. Untuk ketinggian bahan ini dari akar bawah di dasar tanah nyampe di sini kurang lebihnya 1,20 meter, kurang lebihnya ya. Untuk bahan ini 1 bulan yang lalu pernah saya kerjakan, saya update untuk teman-teman. Bahkan dari awal tanam nyampe saat ini proses pengerjaan sudah saya update untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi, atau nanti teman-teman bisa komen-komen ya di bawah deskripsi. Sedikit spill untuk teman-teman. Untuk bahan ini dulu dari stek. Untuk usia tanam kurang lebihnya, nah ini dia ya, awal saya tanam saya sudah update. Kira-kira berapa tahun teman-teman bisa hitung sendiri. Untuk bahan ini awal dulu dari stek, setelah tumbuh subur. Untuk dinding ground longnya sekitar 1,5 meter saya lakukan pembongkaran sekian, pembuatan alur, pertegas alur, dan tahap berikutnya kurang lebihnya kalau tidak salah sekitar 5 kali saya membuat alur tahap awal. Kemudian untuk 1 bulan yang lalu saya lakukan seperti pada contohnya, ada pembuatan alur tapi pendek. Nah di sini nanti yang saya mau lakukan, nanti saya mau berproses lagi untuk membuat kesan karakter pada akar bahan bonsai bougainville ini menjadi lebih ekstrim. Akan saya lakukan pembuatan untuk alur kembali ya tentunya, dan nanti juga perawatan. Dimana di sini tentunya kita lakukan pemupukan untuk mempercepat, dimana nanti kita berproses memaksimalkan akar ini menjadi lebih eksotis tentunya. Oke, seperti apa, dan hati-hati untuk teman-temannya. Bougainville sendiri sangat rentan sekali untuk busuk pada akar, apalagi terlalu banyak penyiraman juga akan mempengaruhi, dimana pembusukan pada beberapa akar. Kemarin untuk saya pernah berproses ya, kurang lebih beberapa tahun yang lalu 2 bahan bonsai bougainville juga, tapi alhamdulillah sudah diambil sama teman juga. Tidak usah panjang lebar, kita langsung mendekat ke bahannya. Nanti saya mau kerjakan, mudah-mudahan ini nanti menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya.
untuk satu bahan ini memang konsepnya proses memaksimalkan akar menjadi lebih estetik tentunya agak sedikit lama, karena ketinggian daripada akar nyampe pada batang utama kurang lebih 1,20 meter ya, kurang lebihnya. Dan memang saya proses pembuatan alur pada akar secara bertahap, tidak bisa langsung sekaligus. Jadi memang dari awal, karena saya pernah berproses pembuatan alur, setelah kambium mulai jalan baru saya lakukan tahap ke berikutnya dan seterusnya. Nampak untuk tahap awal tadi saya melakukan beberapa untuk pembuatan alur ya, seperti contohnya pada di bagian di sini ya. Tadi kalau tidak salah ada sekitar 6 bagian yang saya ambil untuk pembuatan alur, dan mungkin ini belum tahap yang terakhir. Nanti mungkin satu tahap lagi akan saya lakukan untuk pembuatan alur, dan setelah nanti keseluruhan selesai tahap demi tahap pembuatan alur, memaksimalkan akar ini menjadi karakter yang kira-kira saya ambilkan contoh seperti pada yang di atas ya. Nah, ini saya ambilkan contoh ya. Nah, kira-kira nanti kurang lebihnya seperti ini mungkin baru akan saya lakukan untuk proses penyetelan di atas. Dan untuk langkah yang kedua, setelah 1 bulan yang lalu saya juga berproses sama pembuatan alur. Tadi sedikit ada beberapa yang saya rapikan ya. Nah, seperti pada contoh yang di atas ini ada bekas serpian luka yang kering, saya bersihkan pakai karter, dimana ada contohnya seperti pada di bagian bawah di sini ya. Nah, di sini antara jari atas dan bawah ini dulu. Di sini ada serpian juga saya bersihkan. Nah, dan hasilnya balance seperti ini ya. Jadi untuk kambium mau jalan terhalang oleh serpian luka yang lama, kalau kita bersihkan akan mempercepat, di mana kambium jalan tidak terganggu sama serpian pada luka yang lama. Untuk langkah yang ketiga, tadi saya lakukan penyikatan keseluruhan ya, dari batang utama nyampe akar di bawah. Nah, setelah itu saya berusaha membalik tanah di media tanam ini semaksimal mungkin. Setelah itu saya lakukan penyiraman air secara full, sekalian penyiraman pada media tanam ini sebelum saya kasih pupuk. Nah, setelah selesai keseluruhan saya lakukan membersihkan batang utama sama penyiraman media tanam di bawah, saya lakukan pemupukan. Untuk pemupukan saya pakai pupuk cair. Saya memanfaatkan bekas kotoran kambing atau sapi, bisa kita rendam terus airnya kita manfaatkan untuk penyiraman media tanam. Untuk cara pembuatan pupuk cair saya pernah berbagi untuk teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi, atau nanti teman-teman bisa komen-komen, kita sharing bersama ya. Nah, dan setelah itu langkah terakhir saya pemberian untuk salep kambium keseluruhan ya, dari luka ya baru yang saya bikin ataupun pas di saat saya merapikan untuk bekas luka-luka lama, membuang serpian yang kering pada luka lama juga. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Insya Allah untuk bahan ini kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman nanti seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf. Mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.